Pegangan. Pegangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravokado. Salam pecinta alpukat Nusantara. Salam petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang itu keyakinan, sedangkan di sisi lain menurut sebagian orang itu terlihat konyol. Ya, mitos atau fakta dengan memakaikan BH, pakaian dalam perempuan, di pohon itu konon dapat membuat pohon itu berbuah lebat dan tidak rontok. Saya sendiri sebagai petani awam melihat hal semacam ini menimbulkan semacam perbenturan ya. Perbenturan antara keyakinan yang saya yakini melalui sedikit ilmu yang saya pelajari dengan pengalaman tani yang sudah lama menjadi petani. Jadi yang memasangkan benda ini ke pohon petai ini adalah mertua saya ya, orang tua saya. Sempat saya tanya tujuan memasang benda ini di pohon ini. Menurut beliau itu adalah salah satu ilmu dari leluhur itu mungkin dari leluhur mertua saya ya. Kalau memasangkan BH, memasangkan pakaian perempuan ini itu konon dapat membuat pohon menjadi buah lebat dan tidak rontok. Sedangkan keyakinan yang saya pegang, pohon dapat berbuah dengan lebat jika semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu unsur hara mikro makro terpenuhi, sinar matahari tercukupi, akan berbuah ya teman-teman. Sedangkan memakaikan BH ini saya tidak tahu ilmunya dari mana ini. Apakah kalau dengan memakaikan BH ini tanaman itu menjadi saya tidak tahu karena saya nggak pernah pakai BH ya. Ini pakaian perempuan. Mohon maaf ya. Ini sebenarnya menarik untuk kita diskusikan bareng-bareng ya, terutama untuk petani milenial dan juga para petani yang sudah senior, sudah lama berkecimpung dengan petani. Jujur saya lebih cenderung kepada ilmu yang saya yakini ya teman-teman. Artinya pohon itu dapat berbuah lebat dan tidak rontok kalau semua unsur nutrisi itu kita penuhi. Tapi juga saya tidak sepenuhnya menyalahkan jika ada orang-orang yang meyakini hal semacam ini ya. Karena kasus seperti ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang tua saya, mertua saya, tapi banyak juga petani-petani yang sudah berpengalaman lama itu melakukan hal yang sama yang seperti ini ya teman-teman. Saya sebenarnya teringat dengan satu pelajaran bahwa di satu pulau, kalau tidak salah itu di Papua New Guinea, di Kepulauan Solomon itu, masyarakatnya itu mempunyai tradisi yang unik
apa tradisinya, itu menyangkut tentang hubungan dengan tumbuh-tumbuhannya, teman-temannya. Jadi ada kebiasaan dari penduduk yang tinggal di Kepulauan Solomon itu meneriaki pohon. Untuk apa? Untuk menebang pohon yang mengganggu, teman-teman. Jadi jika pohon itu terlalu besar, kayunya keras, sulit ditebang, itu mereka meneriaki pohon tersebut. Dengan cara itu mereka bisa membunuh atau mematikan pohon yang akarnya sangat kuat, batangnya keras dan sulit ditebang. Jadi secara praktiknya beberapa orang yang mempunyai fisik yang kuat itu mereka akan memanjat pohon sampai atas. Nah, ketika sampai di atas pohon bersama-sama dengan penduduk yang ada di bawah pohon itu, mereka berteriak sekuat-kuatnya. Berteriak setiap hari berjam-jam selama 40 hari. Jadi setelah 40 hari itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pohon itu mati, teman-teman. Aneh ya, pohon yang diteriaki itu lama-lama daunnya mengering, setelah itu dahannya rontok, perlahan-lahan pohon itu akan mati. Dari sini saya meyakini bahwa tanaman, tumbuh-tumbuhan itu mempunyai nyawa, teman-teman. Jadi makhluk hidup selain kita, tumbuh-tumbuhan bisa hidup itu kan karena mereka punya nyawa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana perlakuan kita kepada tanaman. Ini pun keyakinan yang saya yakini juga ya, teman-teman. Jadi merawat tanaman itu sama halnya dengan kita merawat anak kita ya, teman-teman ya. Kalau kita rawat tanaman itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, itu pun kelak saya yakin tanaman itu akan memberikan balasan bakti dengan mengeluarkan bunga, teman-teman. Ya mungkin ini menjadi salah satu cara untuk merawat pohon itu. Jadi kan kasih sayang orang itu berbeda-beda ya, termasuk menyayangi tumbuh-tumbuhan ini gitu. Jadi saya melihatnya ketika orang tua saya ini memakaikan benda ini ke pohon ini itu sebagai salah satu bentuk kasih sayang antara majikan dan tumbuhannya, begitu teman-teman. Unik ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Mohon komen di kolom komentar ya. Jika memang di tempat kalian ada kasus yang hampir sama atau ada kasus yang mirip-mirip semacam ini ya, teman-teman, yang kadang susah diterima oleh akal kita. Ya mungkin itu saja diskusi ringan kita, teman-teman. Bagi yang punya pengalaman pribadi tentang sesuatu hal yang berbau-bau mitos seperti ini, mungkin bisa berbagi di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Salam dari Lampung, salam Bravokado.